Kelompok geng motor yang sempat mengamuk, merusak dan menjarah warung kelontong 24 jam di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibekuk polisi. Dua pelaku diamankan dari kediaman masing-masing kawasan Johar Baru. Kelompok geng motor mengamuk dan merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai rekaman video viral di media sosial, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat guna menangkap para pelaku. Dua orang terduga pelaku berhasil diamankan dari rumah mereka masing-masing di kawasan Johar Baru. Dari keterangan awal diketahui kelompok ini sebelumnya terlibat aksi tawuran dengan kelompok lain. Usai ditangkap, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Sementara terduga pelaku lain kini dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi akibat korsleting listrik, dua rumah di kawasan padat penduduk terbakar di Durensawit, Jakarta Timur. Warga hampir hingga berusaha memadamkan kobaran api agar tidak menjalar. Terjadi api besar di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar dua bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang WNA asal China jadi korban penjambretan saat berjalan seorang diri di Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penjambretan terekam kamera dashboard hingga viral. Kamera dashboard sebuah mobil yang melintas di Jalan Perwira menuju lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat merekam penjambretan yang dialami seorang perempuan. Dua pelaku berboncengan sepeda motor mendekati korban yang sedang berjalan kaki di trotoar Jembatan Kuning di samping Masjid Istiqlal. Dalam hitungan detik, pelaku yang berada di jok belakang langsung merampas tas korban. Tarik-menarik terjadi hingga korban jatuh tersungkur hingga terseret sepeda motor. Korban adalah warga negara asing yang hanya bisa berbahasa Cina. Meski berhasil mempertahankan tasnya, namun korban mengalami luka-luka. Dengan kejadian ini, warga diimbau agar selalu waspada saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sepanjang jalan kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ranjau diduga sengaja disebar agar ban kendaraan yang melindasnya mengalami kebocoran. Ranjau, lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, pemutusan hubungan kerja alias PHK merajalela. Kali ini ratusan warga Bantar Gebang, Kota Bekasi berunjuk rasa setelah di PHK sepihak oleh TPST Bantar Gebang. Unjuk rasa bahkan diwarnai bentrok dengan polisi. Ratusan warga bentrok dengan petugas saat unjuk rasa di kantor TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang.
Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor TPST Bantar Gebang menolak pemutusan hubungan kerja alias PHK sepihak. Warga berupaya merangsek masuk kantor tapi dihalangi petugas kepolisian yang berjaga. Unjuk rasa berawal saat ratusan warga di PHK sepihak, padahal mereka adalah warga dari 4 kelurahan sekitar TPST Bantar Gebang yang seharusnya diprioritaskan mendapat pekerjaan di TPST. Warga pernah bekerja sebagai pemilah sampah, tapi di PHK tanpa alasan jelas. 10 meter di pabrik ini. Bahkan saya udah pernah kerja di sini. Katanya mau diperkerjakan mana? Ada berapa orang Pak saya pengetahuan? 250 orang. Sama nasibnya seperti Senasib saya ada yang kerja 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang itu sama semua. Bapak kerja waktu itu jadi apa di sini? Cuma milih-milih sampah. Kericuan mereda setelah pihak TPST Bantar Gebang bersedia menemui massa. Para pengunjuk rasa mengancam akan menutup aktivitas TPST Bantar Gebang jika tidak lagi dipekerjakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Data Badan Pusat Statistik terbaru mencatat pengangguran di Indonesia tembus 7,28 juta orang, lebih tinggi dari tahun lalu. Job Fair menjadi ajang para sarjana beradu nasib mencari pekerjaan. Salah satunya adalah Job Fair di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bursa kerja atau Job Fair Pemprov Jakarta yang digelar di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan siang hari ini, total ada 2.943 lowongan yang dibuka. Lowongan dibuka untuk lulusan SMA hingga sarjana. Bursa kerja ini digelar sebagai upaya menjembatani perusahaan dengan pencari kerja. Peserta bursa kerja bisa melamar pekerjaan baik secara daring maupun wawancara langsung di lokasi. Selain di Gor Pasar Minggu, Job Fair juga digelar di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui situasi bursa kerja di Gor Pasar Minggu Jakarta siang hari ini sudah bergabung bersama kita Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah banyak pencari kerja yang datang ke Job Fair? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Antusiasme dari para pencari kerja ini sangatlah tinggi. Bahkan hingga siang hari ini ada ratusan pelamar pekerjaan yang memang datang ke Gor Pasar Minggu untuk melihat-lihat. Bahkan mereka ini sudah membawa CV, portofolio, serta riwayat hidup begitu ya, untuk memang diserahkan kepada perusahaan yang ada di sini. Karena ada 2.943 lowongan pekerjaan dengan 40 perusahaan yang ada, dan pelamar sendiri dari berbagai daerah ya Wiki dan juga pemirsa, tidak hanya dari kota Jakarta saja. Dan juga kalau dilihat ya, untuk kualifikasi lowongan pekerjaan di sini juga beragam sekali Wiki dan juga pemirsa, baik itu telemarketing, sales, IT, kemudian hospitality hingga cruise store. Jadi kalau misalnya mereka bisa mendaftar ya lewat barcode yang ada di brosur dari setiap perusahaan yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui Wiki, kira-kira pekerjaan apa sih yang memang banyak diinginkan oleh pencari kerja di sini? Saya sudah bersama dengan Kak siapa nih ya? Dari Kak Rendra. Oke, Kak Rendra. Yang paling Kak Rendra inginkan di sini dan setelah dicari-cari, oh kayaknya oke nih, itu apa sih Kak? Jujur dari aku pribadi lebih ke pelayanan masyarakat pelayanan customer service, mungkin buat ke yang customer lainnya. Salah satunya ada di seperti sebelumnya yang aku bilang tadi, ada di kalau nggak barista paling server sih dari aku pribadi. Yes. Kemudian saat melihat-lihat gitu, pelayanannya seperti apa sih Mas di sini? Untuk dari aku pribadi yang sejauh yang aku rasain di sini sih, mungkin untuk pelayanannya cukup bisa dimengerti, apalagi penjelasan dari kakak-kakaknya. Jadi ya nggak terlalu menimbulkan banyak pertanyaan sih dari aku sendiri. Oke, kalau Mas ini tuh tahu Job Fair ini dari mana sih? Kalau aku pribadi sebenarnya tahu Job Fair di Pasar Minggu ini dari salah satu aplikasi juga. Kebetulan ya iseng lagi nge-scroll terus kebetulan tanggalnya juga mendekati, that's why aku bisa nyampe di sini. Oke, begitu. Ini harapannya mungkin terakhir seperti apa sih untuk diri sendiri dan juga untuk Job Fair Jakarta mungkin? Untuk dari aku pribadi lebih ke pastinya berharap banget keterima di perusahaan yang aku udah apply, dan pastinya untuk Job Fair ke depannya mungkin lebih disebarluaskan lagi sih kalau dari segi
titik pertemuannya itu sih, Kak. Oke, terima kasih Mas, selamat mencari kerja, semoga sukses selalu. Bagi dan juga pemirsa ya, itu tentu Job Fair 2025 ini sangat bagus sekali untuk mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta. Karena kalau melihat dari Badan Pusat Statistik sekarang ada 336.000 pengangguran. Ini artinya memang pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta ini harus berusaha menuntaskan dan juga meningkatkan dari produktivitas para pekerja. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki di studio. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tawuran antar pemuda pecah saat banjir rob melanda kawasan Belawan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang, namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjir rob atau pasang air laut yang meluap hingga ke daratan. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan. Karena laporan sudah berulang kali dibuat, namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. 6 anggota damkar terluka dan 3 diantaranya luka parah akibat mobil damkar terguling saat menuju lokasi kebakaran di Solok, Sumatera Barat. Diduga damkar mengalami kerusakan rem hingga melaju tak terkendali. Tolong siapa? Armada kayu coba lihat Pak. 6 anggota damkar terluka usai kendaraan yang ditumpangi menuju lokasi kebakaran terguling di Jalan Lintas Solok, Padang. Seluruh korban alami cedera di tangan dan kaki hingga patah tulang. Bahkan 3 diantaranya luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit Arosuka. Peristiwa terjadi saat damkar melaju menuju daerah Supayang untuk menangani kebakaran lahan. Namun saat melintasi kawasan turunan di Talago, kendaraan mengalami kerusakan rem hingga meluncur tak terkendali, lalu terguling di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Proses evakuasi kendaraan membutuhkan waktu hingga 1 jam sebelum jalan kembali normal. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang penumpang pesawat menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter hewan dalam penerbangan dari Denpasar ke Cengkareng. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban. Pedagang toko online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop resmi dikenakan pajak penghasilan atau PPN per Senin kemarin. Pedagang dengan omset 500 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,4 juta rupiah per hari akan kena pajak 0,5%. Rencana pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang toko online akhirnya benar-benar diterapkan. Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi menyatakan pedagang online di marketplace dengan omset di atas 500 juta per tahun akan dikenakan PPH 0,5%. Nantinya pajak pedagang online akan dipungut oleh para marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Direktur Peraturan Perpajakan Hestu Yoga mengklaim pengenaan pajak bukan hal baru dan tidak akan berdampak terhadap harga barang ke konsumen.
Lantaran selama ini banyak pedagang online sudah mengurus perpajakan sendiri. Skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa. Ya, mungkin tidak masalah bagi pedagang online yang sudah mengurus perpajakan sendiri. Tapi bagaimana dengan pedagang kelas UKM yang selama ini belum membayar pajak? Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan menyatakan, pedagang UKM yang memiliki margin keuntungan tipis bisa saja membebankan pengenaan pajak ke konsumen. Dan ujungnya, harga barang ke konsumen bisa naik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pedagang toko online dikenakan pajak 0,5%. Lalu apa dampaknya dan bagi harga barang-barang di marketplace? Sudah ada Hamzah Hasibuan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana di sana banyak pemilik toko juga berjualan di marketplace. Selamat siang Hamzah. Apa respon pedagang toko online atas pengenaan pajak ini? Ya Wiki dan juga pemirsa, ini bagi Anda yang suka belanja di toko online, memang ini harus bersiap-siap. Nantinya akan ada aturan baru pajak e-commerce yang memang sudah disahkan baru saja Senin kemarin. Memang yang disahkan ataupun pajak ini dikenakan bagi para pedagang online, namun ini bisa saja berpengaruh kepada harga yang nantinya akan naik. Selain itu, dalam peraturan Kementerian Keuangan yang terbaru ini nantinya akan ada 3 kategori pedagang yang terkena pajak penghasilan ataupun PPA, di mana yang pertama ini dikenakan ataupun dengan omset kurang dari 500 juta per tahun ini akan tidak dikenakan pajak, namun harus memiliki NPWP dan tetap lapor pajak untuk didata. Adapun yang kedua ini dari omset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan pajak penghasilan sejumlah 0,5% final. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ini ada omset di atas 4,8 miliar ini dikenakan pajak 0,5% namun tidak final. Dalam aturan baru ini juga nantinya pajak penghasilan ini akan dipungut oleh marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, TikTok Shop ataupun yang lainnya. Dan saat ini kami sudah berada di Blok A, Pasar Tanah Abang. Kita juga akan coba bertanya kepada para pedagang yang ada di sini, karena selain punya kios, para pedagang ini memiliki juga ataupun berjualan melalui live stream. Selamat siang Mbak, mohon maaf mengganggu live streamnya, boleh tanya sedikit dengan Mbak siapa Mbak? Fitri. Oke Mbak Fitri, mau tanya terkait dengan udah dengar kalau pedagang toko online ini nantinya akan dikenakan pajak, apa tanggapannya menurut Mbak Fitri? Oh iya, sudah dengar. Agak keberatan ya, soalnya kenapa harus dipajakin padahal itu kan cuma penjual online aja. Oke Mbak, jika memang nanti dikenain pajak nih, apa akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual di toko online Mbak? Oh udah pasti ada sih, karena kan dari pihak marketplace-nya pun kita udah ada potongan ya, terus ditambahin pajak udah pasti ada kenaikannya, karena berat banget kalau nggak dinaikin juga, nggak akan nutup biaya produksinya sih, kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali, live stream lagi ya Mbak ya. Ya, Wiki dan juga pemirsa, memang itu dengan adanya aturan ini akan berdampak luas karena pedagang dengan omset yang sehari saja yang mendapatkan 1,4 juta rupiah ini akan langsung terkena pajak ataupun PPh sejumlah 0,5% final. Tapi apakah nantinya pedagang ini akan memilih untuk menaikkan harga ataupun tidak, ini kembali lagi dari strategi tokonya masing-masing. Sementara itu Wiki kembali ke studio. Baik Hamzah, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendiskon tarif impor untuk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Deal negosiasi Trump dan Presiden Prabowo berlangsung 17 menit hanya melalui percakapan telepon. Dapat diskon tarif Trump, lalu apa timbal balik yang harus dibayar Indonesia ke Amerika? Berikut informasinya. Negosiasi alot tapi singkat Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan besar. Tarif impor untuk Indonesia turun dari 32% jadi 19%. Deal negosiasi itu disepakati setelah Prabowo menelpon Trump selama 17 menit di sela-sela kunjungan ke Uni Eropa kemarin. Usai kesepakatan tarif impor, kedua presiden saling memuji. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin cerdas, kuat, dan populer. Sementara Prabowo menyebut Trump sebagai negosiator tangguh. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang
cukup keras juga gitu. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Diskon tarif Trump hingga 19% untuk Indonesia ternyata tidak diberikan cuma-cuma. Presiden Amerika itu meminta 4 hal ke Indonesia. Pertama, Amerika meminta bebas tarif ekspor ke Indonesia alias 0%. Indonesia wajib beli energi dari AS senilai 244 triliun rupiah. Juga wajib beli alat pertanian dari Amerika senilai 73 triliun rupiah. Syarat lainnya, Indonesia juga wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika. Atas syarat tersebut, Prabowo mengaku tidak masalah. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus. Setelah deal Prabowo-Trump, kesepakatan tarif impor 19% akan ditindaklanjuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara tidak terkecuali warga negara asing. Sebagian besar WNA melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Bahkan mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, 25 diantaranya dilakukan oleh warga negara asing. Sementara untuk barang bukti yang disita masing-masing adalah 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda berjam-jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama, namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang WNA asal Swiss, Benedict Marcel, terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Beruntung korban selamat hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis.
tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Usai fatwa haram MUI Jawa Timur, sejumlah pengusaha sound horeg menampilkan logo halal melalui layar LED di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Video yang diduga sebagai perlawanan fatwa MUI itu pun viral. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu, tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirab budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Wapres Gibran kembali menjadi sorotan. Kali ini Gibran menyebut kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Dukun ini, saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan, penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional ini tengah viral. Gibran menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Pemerintah kini bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini, Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini, sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hatsundutan bergantung hidup dari kemenyan. Saat ini kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mendadak jadi dukun demi menenangkan ibu-ibu yang datang ke kantor damkar untuk mengadu ada ular gaib di rumahnya. Aksi uniknya pun viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial merekam momen ketika seorang wanita datang ke kantor cabang pemadam kebakaran Kabupaten Gresik. Ia ingin melapor di rumahnya ada ular gaib. Petugas tak panik saat melihat pelapor tanpa kebingungan. Ia pun mendadak jadi dukun, lengkap dengan gerakan menyerupai ritual supranatural demi menenangkan ibu-ibu di depannya. Aksi uniknya berhasil dan pelapor di kantor pemadam ini pun mau pulang ke rumah. Video petugas pemadam yang mendadak jadi dukun ini pun viral di media sosial karena dianggap mampu membuat netizen tertawa. Dari Gresik,
Agus Ismanto, iNews melaporkan.